Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Marandari, nomor absen 20, dan saya dari kelas 10 IPA 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Yang pertama, permintaan. Permintaan pengertiannya adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 7, yaitu 1. Harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera masyarakat. Yang keempat, kualitas barang. Yang kelima, harga barang lain. Yang keenam, jumlah penduduk. Dan yang terakhir, yang nomor 7, ramalan masa depan. Ada juga kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan barang dan berbagai kondisi. Macam-macam permintaan. A. Permintaan menurut daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli untuk membeli dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi atau pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan yang tidak didukung oleh daya beli tetapi lebih merupakan angan-angan. B. Permintaan menurut jumlah konsumen. Dibagi menjadi dua, yaitu ada yang nomor 1, permintaan individual, dan 2, permintaan pasar. Yang kedua, penawaran. Penawaran pengertiannya jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan mendapatkan laba. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Ada juga kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Yang ketiga, pasar. Pasar yang dimaksud adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Fungsi pasar. A. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi untuk memperlancar distribusi barang ke konsumen. B. Fungsi pembentuk harga. Fungsi pembentuk harga, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. C. Fungsi promosi pasar, memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Macam-macam pasar. A. Menurut wujudnya. 1. Pasar konkret. Pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, tetapi transaksi melalui alat komunikasi. B. Menurut barang yang diperdagangkan. Di perdagangan. 1. Pasar barang ekonomi. Yang kedua, pasar barang produksi. C. Menurut luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat. 2. Pasar nasional. Yang ketiga, pasar regional. Yang keempat, pasar internasional. Lalu ada D, menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian. 2. Pasar minggu. 3. Pasar bulanan. Dan keempat, pasar tahunan. E. Menurut organisasi strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna. Terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar barang yang diperjualbelikan homogen. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, harga. Harga pengertiannya nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga pasar, harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga harga keseimbangan. Nah, segitu saja dari saya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om.